warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hidayati dan rekan saya Nasa Salwa Azhara. Kami bersekolah di SMA Negeri 2 Karimun, kelas 10, MIPA 1. Kali ini kami akan menelusuri jejak-jejak peninggalan sejarah Islam di Kabupaten Karimun. Adapun tujuan kami untuk memenuhi tugas terakhir mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia telah tersebar berbagai peninggalan sejarah Islam. Tetapi kali ini kami akan menelusuri peninggalan sejarah Islam di tempat kelahiran kami, yaitu Tanjung Balai Karimun. Karimun dahulu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya hingga keruntuhannya pada abad ke-13. Dan pada masa itu, pengaruh ajaran Hindu dan Buddha mulai masuk ke Pulau Karimun. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti yang berada di Pasir Panjang. Pada masa itu, disebutkan Karimun sering dilalui oleh kapal-kapal dagang karena letaknya yang strategis di Selat Melaka. Hingga pengaruh Kesultanan Melaka mulai masuk pada tahun 1414. Pada tahun 1511, Melaka jatuh ke tangan Portugis. Sejak saat itu, banyak rakyat Melaka yang tinggal berpencar di pulau-pulau yang berada di Kepulauan Riau, termasuk di Pulau Karimun, Pulau Kundur, Pulau Buru, dan sekitarnya. Sejak kejatuhan Melaka dan digantikan perannya oleh Kesultanan Johor, Pulau Karimun dijadikan basis kekuatan angkatan laut untuk menantang Portugis sejak masa pemerintahan Sultan Mahmud Shah I, Sultan Johor I, tahun 1513 sampai 1528, hingga Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Shah II, Sultan Johor IV, tahun 1581 sampai 1597. Masjid Sirajul Munir adalah masjid besar yang terletak di persimpangan jalan Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral Barat. Masjid Sirajul Munir ini diapit oleh lapangan bola yang di sebelah kanan saya dan SDS 001 Pasir Panjang. Telah sampai di Masjid Sirajul Munir. Adapun tujuan kami memilih masjid ini sebagai objek penelitian kami adalah untuk menggali informasi lebih dalam tentang historis atau sejarah yang ada di balik Masjid Sirajul Munir yang indah ini. Masjid Sirajul Munir ini berdiri di atas tanah wakaf dengan luas tanahnya 3.400 meter persegi dan luas bangunannya 624 meter persegi. Seperti yang saya rasakan dan seperti yang masyarakat setempat akui, bahwa air yang berada di Masjid Sirajul Munir ini masih sangat segar dan terjaga keasriannya. Ini disebabkan karena air yang berada di sini langsung dari sumber mata air dari kaki gunung yang berada di daerah masjid ini. Assalamualaikum. Beginilah penampakan dari dalam Masjid Sirajul Munir. Inilah salah satu piagam yang telah diraih oleh masjid ini, itu sebagai masjid teladan ketiga dari Pekanbaru pada tanggal 31 Desember 1989.
Inilah bagian di atas Masjid Sirajul Munir. Assalamualaikum Pak. Mohon maaf apabila mengganggu waktu Bapak. Kami mohon izin untuk mewawancarai Bapak mengenai Masjid Sirajul Munir. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri. Kami dari Sekolah SMA Negeri 2 Karimun. Tujuan kami ke sini ingin menyelesaikan tugas sejarah bahasa Indonesia, yaitu menelusuri jejak-jejak peninggalan sejarah Islam melalui sejarah berdirinya Masjid Sirajul Munir ini. Sebelumnya, apakah Bapak berkenan memperkenalkan diri kepada guru-guru dan teman-teman kita yang akan menonton nanti? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, nama kami adalah Ibnu Fathul Sabil sebagai imam satu di Masjid Sirajul Munir. Alhamdulillah, Masjid Sirajul Munir ini pertama-tama dibangun itu lebih kurang di tahun 1982. Dan awal daripada masjid ini didirikan, sebelumnya hanya sekedar musola yang berdindingkan papan. Kemudian lama-kelamaan setelah ada perubahan sekitar tahun 1992 baru direnovasi masjid ini, kemudian didirikan sebuah bangunan, dan sampai sekarang masjidnya ini seperti yang kita lihat, masjidnya berbentuk seperti ini dan tidak ada perubahan lagi dari tahun 1992. Dan masjid ini sebetulnya awal mulanya adalah didirikan untuk para pekerja PT Karimun Granit yang sudah lama berdiri dari sini, dan PT tersebut mengelola sebuah perusahaan batu granit, kemudian dijual dan diekspor ke luar negeri dan sebagainya. Kemudian di masjid inilah daripada para pekerja tersebut meluangkan waktu daripada waktunya, terutama daripada waktu haji, karena pada sholat 5 waktu mereka sudah mendirikannya di musola-musola tempat mereka bertugas di dalam PT Karimun Granit. Maka dari itu hanya sekedar itu saja juga daripada Masjid Sirajul Munir ini, dan setiap daripada harinya sampai sekarang daripada para pekerja PT Karimun Granit tetap melaksanakan sholat ibadah di sini, dan masjid ini dari dahulunya sudah terhitung ramai, dan ada sertifikat di dalam masjid itu pada tahun berapa itu saya agak lupa. Itu ada sertifikat di mana masjid ini termasuk masjid yang termakmur di kota, karena dahulu di sini sebelum menjadi kabupaten dulu dia masuk daripada kota Pekanbaru, maka ada di situ ada mendapatkan sertifikat masjid yang termakmur atau terbanyak daripada jamaahnya. Nanti bisa dilihat kembali tahun berapa mendapatkan daripada sertifikat tersebut di masjid ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa lagi? Baik Bapak, kami punya satu pertanyaan lagi. Apakah ada di tempat lain yang mungkin berkaitan dengan sejarahnya Masjid Sirajul Munir ini? Untuk Masjid Sirajul Munir ini adalah masjid yang paling tertua di antara
kalau sekarang di antara Kecamatan Meral Barat, masjid yang tertua adalah Masjid Sirajul Munir di Pasir Panjang. Kemudian awal mulanya memang masjid ini sudah didirikan sejak lama dan pendirinya pun kita tidak tahu entah siapa, dan paling terpenting adalah dibangunnya masjid ini adalah untuk didirikan sholat 5 waktu, kemudian sholat Jumat untuk perkampungan di Sepedas Pasir Panjang. Dan di antara daripada perkampungan di Pasir Panjang ini ada 2 perkampungan, Sepedas yang bagian daratnya dan Sepedas bagian lautnya hanya ada 1 masjid. Dan dahulu sebelum berpindah ke Lembah Murni, sebelum Lembah Murni mendirikan masjid, mereka pun tetap mengikuti sholat Jumatnya di sini. Kemudian karena terlalu banyaknya daripada masyarakat yang melaksanakan sholat, maka di Lembah Murni sekarang didirikan 1 masjid, namun di Sepedas Laut tidak didirikan masjid karena mereka masih bergabung kepada masjid di Sepedas yang bagian darat. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan jawabannya yang Bapak luangkan dan memberikan untuk kami. Semoga dengan adanya wawancara ini bisa menambah pengetahuan kita semua tentang sejarah Islam yang ada di Kabupaten Karimun. Dari wawancara yang telah kita dengarkan bersama-sama, dapat disimpulkan bahwa Masjid Sirajul Munir ini dibangun pada tahun 1982. Tetapi sebelum didirikan, masjid ini hanya berupa musola yang berdindingkan papan. Kemudian, sekitar tahun 1992, barulah direnovasi masjid ini dan kemudian didirikan menjadi sebuah bangunan masjid. Awal mulanya, sebenarnya masjid ini didirikan untuk para pekerja PT Karimun Granit. Tetapi sampai saat ini para pekerja PT Karimun Granit masih melaksanakan sholat 5 waktunya di masjid ini. Masjid Sirajul Munir juga merupakan masjid tertua di antara Kecamatan Meral Barat dan sudah didirikan sejak lama. Tetapi masih belum tahu pasti siapakah pendirinya. Demikianlah liputan tentang sejarah Masjid Sirajul Munir ini. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang sejarah-sejarah Islam yang ada di Kabupaten Karimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.